Baik, sepertinya sudah bergabung semua. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Apakah sehat walafiat atau ada kendala? Alhamdulillah, Baik, Bu. sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum memulai acara, putus ya, aku. Enggak kok, aman. Enggak, aman. Sebelum memulai untuk kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Sebelum kegiatan konseling kelompok ini, Ibu akan mempresensi kalian terlebih dahulu ya. Saya panggil satu-satu. Untuk Fadila Ismiatun Aunila, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, untuk selanjutnya Ramadhani Salma Mufida, hadir? Hadir, Ibu. Oke, siap. Lalu Atika Risna. Hadir, Bu. Oke. Afiko Zulfa Mubarokah, apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik, siap. Ismi Rismawati, apakah hadir? Ismi Rismawati? Hadir, Ibu. Baik, yang terakhir ini ada Devi Rahmawati. Apakah hadir? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Oke, siap. Udah hadir semua nih ya, anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak semua telah meluangkan waktu pada kegiatan hari ini. Hari ini Ibu akan membahas mengenai konseling kelompok. Nah, jadi di konseling kelompok ini, anak-anak semua bisa mengetahui dampak dan dari permasalahan, lalu kita dapat kesimpulan dari konseling ini. Nah, sebelumnya Ibu akan sedikit cerita nih, akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang sering tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi sering bolos gitu, terus tidak mengikuti pembelajaran sampai akhir dan tidak datang ke sekolah. Nah, menurut anak-anak bagaimana nih permasalahan itu, penyebabnya apa? Boleh nih dari siapa ya bisa mengemukakan pendapatnya? Dari Atika Risna, boleh nih mengemukakan pendapat apa sih yang menyebabkan permasalahan bolos ini dapat terjadi? Baik, Bu. Izin menjawab. Karena hujan, Bu. Hujan deras. Terus nggak ada payung. Terus nggak ada mantel hujan juga. Jadinya nggak ke sekolah, Bu. Oke, baik. Jadi dari Mbak Atika penyebabnya karena hujan deras ya, gitu ya? Iya, Bu. Oke, kalau dari Mbak Fadila nih yang pakai masker, mungkin karena sekarang pandemi ya, jadi pakai masker ya. Kalau dari Mbak Fadila gimana nih? Kalau misalnya bolos itu penyebabnya apa? Izin menjawab, Bu. Bisa karena bangunnya kesiangan, Bu. Jadinya nggak berangkat sekolah, bolos saja. Oke, baik dari Mbak Fadila karena bangun kesiangan nih, tim-tim begadang nih mesti Mbak Fadila. Oke, siap. Langsung saja sapa lagi ya. Mbak Ramadhani Salma nih. Kalau dari Mbak Ramadhani Salma, penyebabnya apa nih kalau misalnya tidak mengikuti kegiatan pembelajaran? Karena tidak mengerjakan PR, Bu. Lalu takut dimarahin guru, jadinya nggak berangkat sekolah. Waduh, dari Mbak Ramadhani malah takut
dimarahin guru karena nggak nggarap tugas ya. Begitu ya Mbak Ramadhani? Iya, Ibu. Oke, siap-siap. Kalau dari Mbak Ismi nih, gimana nih? Bisa mengemukakan pendapatnya? Izin menjawab Ibu. Mungkin karena diajak teman Ibu. Diajak Oh. teman terus diajak bolos saja, nggak usah sekolah gitu. Oke, siap. Kalau dari Mbak Ismi, karena ajakan teman ya, jadi tidak ikut kegiatan pembelajaran ya. Gitu bukan Mbak Ismi? Oke, Iya Ibu. oke. Kalau dari Mbak Afikoh nih, gimana nih? Kalau bolos itu penyebabnya apa? Izin menjawab, Bu. Kalau membolos ya mungkin karena takut dengan gurunya yang galak, Bu. Kalau enggak takut sama teman-temannya, takut dibully gitu, Bu. Takut sama teman-teman lah, pokoknya yang kayak geng-geng gitu. Oke, Begitu, Bu. siap. Kalau dari Mbak Zulfa karena takut ya sama teman-temannya ya. Gitu ya Mbak Zulfa? Iya, betul sekali. Oke, siap. Nih yang terakhir nih, aku mau dengar pendapatnya dari Mbak Devi. Kalau dari Mbak Devi gimana nih? Kalau dari saya ini Bu, bosan Bu di kelas itu tuh. Jadi bolos, sering banget. Gimana Mbak Devi? Putus-putus? Kalau dari saya ini Bu, bosan di kelas Bu. Apakah syarat saya terakses Bu? Terakses tapi agak bergema nih Mbak Devi. Halo Mbak Devi, apakah aman? Apakah suara saya terakses Bu? Ya, terakses, tapi agak menggema ya. Kalau dari saya ini bosan di kelas Bu. Soalnya saya ini juga bosan di kelas. Oh, oke. Jadi sering bolos. Oke, kalau dari Mbak Devi bosen di kelas ya. Oke, Iya Bu. siap-siap. Oke, dari tadi kan anak-anak semua udah menyebutkan nih penyebab-penyebab dari bolos ya. Lalu Ibu mau tanya nih, kalau misalnya kalian bolos atau tidak mengikuti pelajaran itu, dampaknya apa aja nih? Bisa juga teman-teman atau anak-anak semua mengemukakan pendapat nih. Dari siapa ya? Dari Mbak Ramadhani nih, Salma Mufidah, boleh nih mengemukakan pendapat dampak dari bolos atau kegiatan tidak mengikuti kegiatan sekolah. Anu Bu, jadi pengen bolos terus, maksudnya jadi ketagihan, nggak masuk sekolah. Oke, siap. Kalau dari Mbak Ramadhani, ketagihan ya, jadi terus-terusan gitu ya, kayak ikutan pelajaran gitu ya. Iya Ibu, kadang seperti itu kebanyakan anak. Oke, siap. Kalau dari Mbak Afiko Zulfa nih, kalau misalnya bolos, dampaknya apa nih? Kalau bolos kan Bu, nah nanti dampaknya bisa nilainya jelek Bu. Nilainya jelek kan tidak mengikuti pelajaran. Nilainya jelek jadi tidak naik kelas. Seperti itu Ibu. Oke, siap. Kalau dari Mbak Zulfa, tidak mengikuti pelajaran karena nanti bisa nilainya jelek gitu ya? Betul sekali. Oke, siap. Ya, betul yang dibilang Mbak Zulfa, kalau misalnya kita nggak ikut pelajaran atau bolos, itu bisa buat nilai kita jelek, anak-anak semuanya. Oke, lanjut untuk Mbak Fadila nih, aku ingin dengar pendapat dari Mbak Fadila. Dampaknya apa nih kalau misalnya bolos atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran? Dampaknya itu Bu, jadi anak yang tambah malas, terus jadi nggak disiplin juga. Oke, betul banget kalau misalnya bolos malah nanti jadi nggak disiplin ya, gitu ya Mbak Fadila? Iya Bu.
Oke, siap. Mau dengar pendapatnya Mbak Atika nih. Kalau Mbak Atika gimana nih? Kalau misalnya bolos dampaknya apa? Kalau bolos Bu ketinggalan materi, jadinya nggak paham sama pelajarannya. Oke, siap. Oh sih, kalau misalnya kita nggak ikut pelajaran nanti bisa ketinggalan gitu ya, yang disampaikan sama Bu Guru ya, gitu ya, Mbak Atika. Bu. Oke, siap. Dari Mbak Ismi, gimana nih kalau Mbak Ismi pendapatnya? Dampak dari tidak ikut pelajaran. Kalau nggak ikut pelajaran itu biasanya malah jadi menyepelekan peraturan, Bu. Apalagi kalau dari pihak sekolah itu nggak menindak tegas dari membolos. Halo? Halo? Oke, siap. Kok dari Halo, Mbak Bu? Ismi, sekolah tidak tegas ya dalam mengatur aturan ya, begitu ya? Maaf, mungkin tadi koneksinya putus, Ibu. Ada yang kurang. Oh iya, gimana tadi? Ya, Jadi, maaf, siswa koneksi. itu jadi menyepelekan peraturan, apalagi kalau misalnya dari pihak sekolah itu kurang tegas dalam menanganinya gitu. Oke, siap. Iya, betul banget. Dan jadinya siswanya menyepelekan gitu ya dari aturan yang Ya, telah ditetapkan. Oke, siap. Kalau dari Mbak Devi nih, gimana nih? Apakah suara saya terakses, Bu? Terakses. Ini kalau menurut saya daripada bolos itu nilai itu nilai rapot itu rendah, Ibu. Ada yang merah terkadang. Oke, siap Mbak Devi. Langsung saja. Tadi kan anak-anak udah menyebutkan nih penyebab permasalahan dari kegiatan tidak mengikuti pembelajaran, dan juga anak-anak juga sudah menyebutkan dampak-dampaknya kalau misalnya tidak mengikuti pelajaran. Nah, Ibu tuh pengen tahu solusi apa sih dari kalian kalau misalnya kalian tidak bisa mengikuti kegiatan pelajaran dan kalian udah tahu juga nih dampaknya. Terus kalian mau apa sih yang kalian akan kerjakan? Ibu mau tahu nih solusi dari Mbak siapa ya? Afika Zulfa nih, boleh nih kasih solusi dari permasalahan yang tadi dan kamu udah tahu nih dampaknya sebenarnya. Ya Bu, izin menyampaikan solusinya ya. Kan tadi kan aku yang kayak, maksudnya kan anak-anak pada bolos gitu toh, terus nanti nilainya juga dapat jelek. Nah mungkin guru-guru lebih kayak memotivasi siswanya begitu Bu, kayak memberitahu tentang dampak-dampak yang akan terjadi jika anak-anak dan siswa-siswanya itu membolos seperti. Oke, siap. Jadi kayak memberikan motivasi ya kepada anaknya untuk tidak membolos gitu ya, Mbak Zulfa. Betul sekali. Oke, siap. Dari Mbak Afika Zulfa sudah mengungkapkan pendapat. Lalu lanjut nih, aku mau dengar dari Mbak Atika Risna. Kalau dari Mbak Atika Risna, gimana nih solusi yang ditawarkan buat permasalahan kegiatan tidak mengikuti pelajaran? Baik Bu, izin menyampaikan solusi. Kan tadi masalahnya anak nggak ke sekolah karena hujan. Nah, jadi solusinya anak juga harus mempersiapkan gitu Bu, harus mempersiapkan ada payung nggak sebelum hari sekolah gitu. Jadi malamnya gitu lihat ada payung atau ada mantel gitu untuk ke sekolah besok kalau tiba-tiba hujan gitu Bu. Oke, siap. Jadi lebih ke anaknya mempersiapkan diri untuk kegiatan dalam pembelajaran seperti membawa mantel dan payung. Begitu ya Mbak Atika? Iya Bu. Oke, siap. Lanjut nih dari Mbak Ramadhani Salma. Tadi ini Bu, tadi kan karena tidak mengerjakan PR. Nah, itu kan biasanya karena lupa atau mungkin gara-gara kecapean main kan Bu. Nah, kalau solusi dari saya
ketika ada PR dari sekolah itu sampai rumah langsung dikerjakan dulu, baru nanti kalau mau main-main. Tapi harus udah selesai dulu PR-nya. Begitu Ibu. Oke, siap. Betul banget nih katanya Mbak Ramadhani Salma, harus menyelesaikan dulu tugasnya baru main gitu. Betul banget. Oke, sekarang dari Mbak Devi nih, gimana nih kalau dari Mbak Devi solusi yang ditawarkan? Tadi kan akibat bolos itu, tadi kan ini Bu, apa namanya, bosan di kelas. Karena sering bolos itu karena bosan di kelas. Terus ini kalau solusinya itu tuh lebih banyak, kita tuh lebih banyak penyemangat di kelas, jadi agar kita tuh banyak teman di kelas. Terus tuh kita tuh harus menyukai pelajaran-pelajaran yang ada di kelas itu Bu, agar Oke, tidak bosan di kelas. Itu Ibu. Oke, siap. Kalau dari Mbak Devi untuk mengatasinya harus suka dulu dengan pelajarannya gitu ya, untuk tidak bolos dalam kegiatan belajaran. Oke, baik. Betul banget nih yang dikatain Mbak Devi. Lanjut aja nih dari Mbak Ismi Rismawati. Gimana nih solusi yang ditawarkan dari Mbak Ismi? Tadi kan penyebabnya itu karena diajak sama teman kan Bu. Nah, solusi dari saya itu kita harus bisa pandai-pandai cari teman yang baik dan taat aturan kayak gitu. Terus kalau bisa kita itu misal diajak bolos, ya kita tolak. Kalau misalnya nggak bisa, ya kita cari circle yang lebih positif gitu, karena circle pertemanan itu kan mempengaruhi. Seperti itu Ibu. Oke, siap. Kalau dari Mbak Ismi lebih ke cari teman yang positif gitu ya dari Mbak Ismi. Oke. Iya Ibu, benar. Oke, lanjut nih yang terakhir, aku mau dengar solusi dari Mbak Fadila. Apa nih solusi yang ditawarkan Mbak Fadila untuk permasalahan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran? Kalau tadi kan masalahnya bangunnya kesiangan. Nah, solusinya itu tuh nggak boleh begadang, tidurnya nggak boleh malam-malam. Terus sebelum tidur itu minta bantuan ke ayah atau ibu buat bangunin pagi-pagi biar nggak terlambat sekolahnya, biar nggak bolos. Oke, siap. Gitu ya dari Mbak Fadila tadi, jangan tidur malam-malam, sama bilang sama Bapak Ibu suruh bangunin pagi-pagi gitu ya. Oke, siap-siap. Tadi ada beberapa permasalahan ya teman-teman. Tadi dari Mbak Atika Risna itu terlambat karena hujan, karena tidak bawa mantel. Terus ada juga yang tadi permasalahan karena dari teman yang ajakan teman untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, dan ada juga tadi yang bosan atau tidak suka dengan pelajarannya, dan ada juga yang kesiangan bangunnya gitu ya. Tadi permasalahannya banyak sekali, dan tadi juga anak-anak juga sudah memberikan dampak yang bisa timbul dari kegiatan tidak mengikuti pembelajaran atau bolos dari pembelajaran. Nah, betul banget dampak-dampak yang disebutkan oleh teman-teman semua, oleh anak-anak semua. Kalau dampaknya itu bisa keterusan, bisa menyepelekan aturan, dan bisa nilai rapotnya rendah, dan lain sebagainya, itu betul banget yang dibilang anak-anak. Terus tadi juga anak-anak udah memberikan solusi agar tidak terlambat sekolah atau tidak bolos dalam kegiatan pembelajaran, dengan seperti tidak begadang, terus bilang sama Bapak Ibu kalau misalnya suruh bangun pagi, terus memotivasi diri sendiri, terus ikut pertemanan yang positif, gitu ya teman, gitu ya tadi anak-anak sekalian. Nah, jadi dapat disimpulkan nih dalam kegiatan konseling saat ini, dalam menghadapi atau dalam mencegah kegiatan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran atau bolos dalam kegiatan pembelajaran itu dengan cara kita memotivasi diri sendiri nih. Kalau motivasi dari diri sendiri, oh iya aku sekarang
belajar, aku mau sekolah. Jadi kayak motivasi dari diri sendiri untuk ikut kegiatan pembelajaran. Jadi kalau motivasi dari diri sendiri itu manjur banget teman-teman atau anak-anak sekalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu dapat mempersiapkan nih, tadi kan Mbak Atika Risna punya masalah kalau terlambat gara-gara kehujanan ya. Nah, itu bisa dipersiapkan kan. Kalau mau hujan kan, misalnya kita Mbak Atika Risna bangun jam 5 nih. Jam 5 cuacanya mendung ya. Oh ya, aku harus siap-siap bawa mantel atau bawa apa gitu buat persiapan untuk tidak kehujanan saat mau menuju ke sekolah. Jadi tidak terlambat dan tidak bolos sekolah. Nah, terus tadi dari Mbak Afiko Zulfa nih, kan dia takut sama guru ya tadi karena nggak mau berangkat sekolah. Nah, itu juga Mbak Afiko Zulfa juga bisa memberikan evaluasi kepada gurunya, Bu, jangan galak-galak atau gimana. Terus bisa juga memberikan seperti evaluasi kepada gurunya untuk tidak tidak terlalu mengekang atau lain sebagainya begitu. Terus tadi yang pertemanan ya tadi dari Mbak Ismi ya, Mbak Ismi Rismawati, dia telat karena teman-temannya juga telat. Nah, Mbak Ismi jangan ikut-ikutan nanti kalau misalnya teman-temannya telat. Mbak Ismi juga jangan ikut-ikutan telat, tapi Mbak Ismi memberikan kayak motivasi kepada teman-teman yang telat untuk tidak telat atau tidak bolos sekolah atau kegiatan sekolah. Begitu anak-anak semuanya. Jadi dapat disimpulkan kalau misalnya dapat disimpulkan kalau misalnya mau bolos sekolah itu jangan mau diajak sama teman-teman yang lain gitu. Oke, siap. Begitu sih kalau konseling kelompok. Jadi kita sudah menemukan permasalahan, dampaknya, dan solusinya. Begitu. Sudah cukup sepertinya. Mari kita tutup. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada anak-anak semua, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, kepada anak-anak semua yang telah hadir dan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih.